dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari yang ada di rumah-rumah sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sama-sama kita bersorak buat kasih Tuhan. Dari hari ke hari rahmat-Nya tak pernah habis. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Yesus, Allah yang perkasa dan hebat. Sorakan haleluya. We worship you, Jesus. Sing to Him. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Pegang tangan setiap kami, tak pernah Kau lepaskan ya Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Yesus Allah kita. Here we go to Jesus. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari
Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dan peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya,
untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia, dan Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bawa sembah kami, bawa hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau ya Bapa.
sembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, dimanapun kita berada saat ini, sembah Dia. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak dimuliakan. Pujian bagimu, ya Tuhan. Mulia namamu, sembah kami. Sana mulia, syarabarabara, segala pujian, keperkasaan, Almighty Jesus. Syarabarabara, sande. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan hari ini kita boleh bertemu kembali dengan sukacita yang baru, dengan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan, karena Yesus cinta kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk mendengar tuntunan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk melihat karya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Baik, khotbah kita pada hari ini saya beri tema adalah jangan takut. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai banyak persoalan, banyak tantangan, banyak yang dapat memberikan kita hal-hal yang
membuat kita takut, rasa takut, sehingga apa yang akan kita berikan, reaksi apa yang akan kita sampaikan, biasanya itu mempengaruhi gaya hidup kita, ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa dari semua reaksi yang muncul, ada satu reaksi, yaitu rasa takut. Ya. Rasa takut inilah yang sering muncul ketika ada persoalan, yang umpamanya persoalan keuangan. Wah, bagaimana nanti kalau anak saya mau kuliah, tidak ada biaya. Nah, ada rasa takut seperti itu Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada rasa takut untuk masa depan. Ya. Nah, mari kita lihat bahwa apa saja yang bisa membuat orang merasa takut. Yang pertama, saya catat di sini adalah yang bisa membuat orang merasa takut adalah ketidakpastian. Karena kita tahu Bapak Ibu di dunia ini banyak hal tidak pasti, ya. Masa depan tidak pasti. Ada yang mengatakan madesu, masa depan suram. Tapi bersama Yesus, Bapak Ibu, masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Ya. Ketidakpastian ini akan masa depan, masa tua mungkin. Ya, ini kesaksian sedikit. Saya waktu usia 50 lebih itu sudah mulai ada rasa khawatir, ya Bapak Ibu ya. Ada rasa cemas. Apa nanti ya yang saya bisa kerjakan ketika saya usia tua? Nah, ketidakpastian inilah Bapak Ibu yang sering membuat kita ada rasa takut. Yang kedua, yang membuat rasa takut adalah membiarkan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, ya. Dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, baik kita dengar melalui pembicaraan orang lain atau kita dengar dari media massa. Mungkin dari YouTube, dari TikTok dan lain sebagainya. Membiarkan pikiran kita hal-hal negatif itu kita dengar. Sehingga mempengaruhi kehidupan kita, ada rasa takut. Apalagi sekarang ini ya, banyak ibu-ibu yang rasa takut. Kenapa? Harga-harga naik. Harga sembako naik. Kemarin telur masih 28. Ya, sekarang sudah 30.000. Wah, rasa takut itu pasti ada, ya. Bahwa membiarkan pikiran kita, mungkin kita dengar YouTube, ada gempa bumi, ada persoalan-persoalan atau negara kita, ya, bahwa tahun 2023 ini dikatakan bahwa tahun sulit, tahun kesusahan, ya, itu kita dengar. Sehingga kita mau tidak mau ada rasa takut. Kita harus buang pikiran itu, ya. Nanti kita akan melihat berikutnya. Yang ketiga adalah yang membuat orang merasa takut adalah realita hidup yang kita hadapi setiap hari. Ya. Banyak perkara yang kita hadapi setiap hari. Dan Bapak Ibu sekalian, semua pernah sakit. Amin ya, pernah sakit. Dan Tuhan ajarkan kepada kita bahwa realita hidup ini harus kita hadapi. Ya, harus kita hadapi. Inilah 3 hal yang membuat orang merasa takut. Tapi mari kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 10 Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan
menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa firman Tuhan ini Bapak Ibu. Bahwa dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran. Ya, ada 3 kebenaran firman Tuhan yang saya catat di sini. Mengapa kita tidak boleh takut? Ya, dari firman ini kita ada 3 kebenaran. Yang pertama, kenapa kita tidak diizinkan takut oleh Tuhan? Yang pertama adalah karena Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Ya, sebelum Maria dikabarkan untuk melahirkan seorang darah Maria, ya, darah Maria melahirkan Yesus Kristus, dan malaikat datang katakan harus diberi nama apa? Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. Di dalam kitab bahasa Jawa, Immanuel itu manunggal. Manunggal itu artinya bersatu, ya. Jadi kalau bersatu, kita ke kanan, Tuhan juga ke kanan. Betul enggak? Karena Allah manunggal, ada di dalam diri kita. Ya. Menyertai kita. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut. Amin. Ratapan 3 ayat 22 ayat sampai 23 akan saya bacakan. Di sini dikatakan, Ratapan, ya, saya bacakan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Wow, ayat ini luar biasa. Bahwa tak berkesudahan kasih Allah, selalu baru setiap hari. Ini yang harus kita imani. Ini yang kita harus aminkan. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita katakan, kasih Tuhan luar biasa. Tak berkesudahan. Selalu baru. Selalu baru. Mungkin kemarin boleh gagal. Tetapi hari ini adalah suatu baru, hal yang baru akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena di dalam ratapan kasih Tuhan tak habis-habisnya. Baru terus. Kasih manusia mungkin bisa habis, betul? Kasih suami bisa habis. Kasih istri bisa habis. Tapi kasih Tuhan tak habis-habisnya. Karena di dalam ratapan ini luar biasa sekali ya. Bahwa selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Ada lagunya Bapak Ibu, ya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, ya. Lagu ini mengatakan kasih Tuhan besar. Setia Tuhan besar. Karena itu kita tidak perlu takut karena Allah menyertai kita. Amin. Di Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, ya, supaya kita banyak firman Tuhan, kita baca dan kita imani dan kita lakukan supaya seperti apa yang difirmankan, kita boleh melakukannya, ya. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, firman Tuhan ini luar biasa loh Bapak Ibu ya. Ini jaminan Tuhan yang diberikan oleh Allah
Allah kepada kita. Bahwa kita tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan menyertai kita. Seperti Bapa sayang anak-anaknya. Di Alkitab dikatakan Bapa di dunia aja kalau minta ikan tidak akan dikasih ular, betul? Apalagi Bapa yang di surga. Tadi mengatakan bahwa Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Berjalan di depanmu. Berarti artinya ketika ada kesulitan, Tuhan sendiri yang sudah ada di depan kita. Ketika ada persoalan, Tuhan sendiri yang sudah melangkahkan kaki kita. Kita tinggal ikut, tinggal terus pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang Tuhan. Amin. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh hidup dalam ketakutan? Yang kedua adalah Tuhan pasti menolong hidup kita. Karena di dalam Yesaya 41 ayat 10 tadi dikatakan, janganlah bimbang sebab aku ini apa? Allahmu. Ya. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Amin. Tahun 2014 saya ingin saksi sedikit ya. Tahun 2014 saya pendarahan Bapak Ibu. Ya waktu itu pendarahan dan akhirnya saya ke rumah sakit. Dan ternyata diperiksa ada miom. Miom di rahim ya. Setelah dicek itu hasilnya diameternya 12 cm. Wow, besar sekali ya. Wah, saya secara manusia saya ada rasa takut. Secara manusia saya bingung, gelisah, gentar ya. Miom segede apa namanya? 12 cm ya, besar ya Bapak Ibu ya. Besar itu ada di rahim saya. Wow, secara manusia rasa takut betul. Bagaimana ini nanti kalau membesar. Apalagi ya kata orang nanti bisa kanker ganas. Ya itu kan pikiran-pikiran dari manusia ya. Oh itu nanti kanker ganas, merembet kemana-mana. Kemana sampai seluruh tubuh kita sehingga matilah kita. Walaupun semua orang pasti akan mati. Tetapi ketika kita dicobai oleh sakit penyakit, ada rasa takut. Tapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah penolong yang luar biasa. Ya, singkat cerita waktu itu saya ikutin semua apa yang dikatakan dokter. Saya berobat, saya ini semua dokter bilang harus dioperasi. Saya ikutin semua. Akhirnya tiba-tiba Bapak Ibu. Padahal buku itu sudah puluhan tahun saya baca, buku Smith Wigglesworth. Di situ hambanya mengatakan bahwa orang percaya seharusnya tidak kena pisau operasi. Itu tiba-tiba muncul dalam hati saya. Lalu saya aminkan, yes, aku tidak dioperasi Tuhan. Aku tidak dioperasi. Walaupun saya secara kedokteran saya ikut sampai hari hanya saya dipanggil, dipertemukan oleh profesor dokter ya. Profesor ini mengatakan kepada asistennya bahwa ibu ini tidak perlu dioperasi. Dalam hati saya, hah? Berarti dijawab doa saya. Nah ya akhirnya singkat cerita betul Bapak Ibu. Tidak jadi dioperasi. Sampai hari ini sembuh. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah adalah penolong kita. Allah adalah yang memberkati kita. Allah adalah orang yang mau sungguh-sungguh memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sudah 9 tahun Bapak Ibu itu kejadiannya. Dan hari ini sampai hari ini tidak terjadi hal-hal yang menyakitkan dalam tubuh saya. Saya sembuh karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Yuk kita baca Mazmur 121 ayat 2 ya. Ya, kita baca dulu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya. Pertolonganku
Itu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang menjadi persoalanmu sekarang, saudara? Bapak Ibu yang di rumah. Apa yang menjadi hal masalah dalam hidupmu? Hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Tuhan, Engkaulah yang menolong aku. Kalau Tuhan menolong saya, Tuhan pasti menolong Bapak Ibu yang ada di rumah. Amin. Datang kepada Tuhan malam hari ini. Datang kepada Tuhan hari ini. Karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi akan menolong engkau. Amin. Jangan takut karena Tuhan menjadi penolongmu. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh takut adalah karena Tuhan akan memberi apa? Kemenangan. Tuhan akan memberi kemenangan pada kita. Yuk kita baca Sefanya 3 ayat 17. Ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Di Yesaya 41 ayat 10 bagian terakhir dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Amin. Yang membawa kemenangan. Tuhan itu enggak main-main. Datang memegang dengan tangan kanan, Bapak Ibu. Ya, tidak dicangking dengan tangan kiri, tetapi dengan tangan kanan. Ya, di sini dikatakan membawa kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari dosa. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia untuk mau dilahirkan, disalib untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diberi kemenangan atas dosa. Datanglah kepada Yesus, karena Yesus satu-satunya juru selamat. Dia yang akan menghapuskan dosamu. Dia yang akan menghapuskan segala kesalahanmu. Maka datanglah kepada Yesus. Dia yang akan memberi kemenangan kepada engkau. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari hal-hal yang duniawi. Mungkin engkau terikat dari dosa percinahan, dosa percabulan. Tuhan katakan engkau akan diberi kemenangan. Keterikatan itu bukan daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Engkau mungkin malam hari ini ada yang, Tuhan, aku terikat dengan roh-roh percinahan. Hari ini datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Roh percabulan percinahan akan dihancurkan di dalam nama Yesus apabila engkau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kemenangan kepadamu. Amin. Kemenangan dari apa, Bapak Ibu? Kemenangan dari kemiskinan. Engkau yang selalu berusaha, selalu gagal. Engkau selalu berusaha, engkau gagal, dan gagal. Tuhan katakan, aku datang memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberi kelimpahan. Bukan berarti sekonyong-konyong uang 1 karung datang gerbruk ke rumahmu. Bukan. Tetapi kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, kalau engkau serius dengan Tuhan, maka yang tadinya engkau tidak memiliki keahlian, yang tadinya engkau tidak mempunyai suatu pekerjaan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan berikan pekerjaan. Tuhan akan memperbaiki ekonomimu sehingga diberkati rumah tanggamu, Bapak Ibu. Ya. Kemenangan dari ekonomi. Kemenangan dari apa lagi, saudara? Mungkin engkau memiliki anak yang sudah usia harus menikah, tetapi belum dapat jodoh. Datang kepada Tuhan hari ini. Tuhan berikan
memberikan jodoh untuk anakku. Buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan itu ditabur, ya, sehingga engkau mendapatkan kemenangan yang daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin. Masalah kemenangan ini ada kesaksian, ya. Tahun 2018 suami saya gulanya naik sampai 660. Wow, 660 itu tinggi sekali ya. Sehingga sampai tidak sadarkan diri 3 hari. Itu jadi selama 3 hari itu hidupnya oleh alat-alat dari kedokteran. Ya, kalau alat-alat itu dicopot mungkin sudah dipanggil Tuhan. Tetapi berkat alat-alat itu suami saya masih hidup, ya. Jadi ketika saya menghadapi situasi yang sulit seperti itu, Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan. Dalam hati saya ketika itu, saya ada ketenangan. Ya, sampai adik saya datang dari Bandung ketika itu berkata, Mbak Lili ki piye to, kalau orang Jawa tuh ya. Orang Mas Teguh enggak sadar kok sepertinya tenang gitu ya. Terus saya bilang sama adik saya kalau lagi menerima tamu tenang. Tapi ketika saya di kamar mandi, karena di rumah sakit itu enggak bisa berdoa ya. Ketika saya di kamar mandi, saya berseru kepada Tuhan. Saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, jamah suami saya. Seperti itu, saudara. Dan betul, 11 hari di rumah sakit harapan kita. Dan puji Tuhan, Tuhan beri kemenangan atas segala kematian. Sehingga suami saya bisa hidup hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, Tuhan sudah janjikan kepada kita malam hari ini. Ya, bahwa kita tidak boleh takut karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Bahkan anaknya sendiri sudah diberikan kepada kita, Yesus Kristus. Segala sesuatunya pasti akan diberikan. Amin. Kesimpulannya adalah bahwa mari kita jangan takut sebab Allah di dalam Yesus Kristus akan senantiasa bersama dengan orang-orang percaya. Yang kedua adalah kita harus serahkan segala kekhawatiran kita, segala kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Allah senantiasa menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi Tuhan katakan melalui Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari ini, siapa yang mengalami ketakutan, angkat tanganmu, taruh tangan kananmu di dadamu, dan saya akan berdoa. Haleluya, kita akan berdoa. Kiara pasaka dataka, kami datang kepadamu ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, ada saudara-saudara hamba yang merasa takut. Mungkin rasa takut dengan kehidupan, rasa takut dengan masa depan, rasa takut dengan masa tua. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap orang yang merasa ketakutan Tuhan, Engkau memberi kemenangan, Engkau menolong anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa kemenangan itu adalah milik daripada anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat yang daripada Bapa.
Mari arahkan hatimu kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus dan angkatlah tanganmu. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, di dalam putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi Rayon kita, perjalanan Rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang Rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.